Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man bu'itha bis-sayfi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, berupa nikmat kesehatan, kesempatan, dan tak kalah pentingnya lagi yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Saudara-saudara sekalian, saya di atas ini akan membahas tentang ilmu, sedikit dari ilmu. Tentunya semua yang ada di sini ingin masuk ke dalam surga. Dan tak perlu saya bertanya, maukah kalian masuk ke dalam surga? Tentunya semuanya mau, tidak ada yang tidak mau masuk ke dalam surga. Maka dari itu, bagaimanakah caranya agar kita bisa masuk ke dalam surga? Jawabannya hanya satu: berilmu. Apabila kehidupan ini kita jalani tanpa dasar ilmu, maka semakin kita melangkah, maka justru akan menjauhkan kita dari surga dan menjadikan kita dekat dengan neraka. Itulah pentingnya ilmu. Ilmu itu bagaikan pelita di gelap gulita. Maka itulah ilmu itu penerang bagi orang-orang yang mengilmuinya, yang mempelajarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Maka itu pentingnya menuntut ilmu. Seorang ulama mengatakan, "Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya, tidak akan berhenti kita menuntut ilmu sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Allahu Akbar. Insyaallah. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan atas umatnya untuk menuntut ilmu, sebagaimana sabda beliau, "Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Artinya, tidak ada ibadah selain ibadah fardu, setelah ibadah fardu, kecuali menuntut ilmu. Artinya, berdosa kita kalau tidak mau menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sekalian, Allah telah menciptakan kepada kita
memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya berupa hati, pendengaran, dan penglihatan. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, marilah kita senantiasa menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk senantiasa mempergunakannya dengan sebaik-baik mungkin. Di antaranya dengan mempergunakannya untuk thalabul ilm. Dan orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala telah Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya, yarfa'ul ladzina amanu, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, telah kami isi neraka kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati tetapi tidak mempergunakannya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka mempunyai penglihatan tetapi tidak mempergunakannya untuk melihat. Lahum adhanul la yasma'una biha, mereka mempunyai pendengaran tetapi tidak mempergunakannya untuk mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Di dalam firman ini Allah, di dalam ayatnya Allah berkata, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati tetapi tidak mempergunakannya, yaitu hati Allah ciptakan untuk bagaimana kita mempergunakannya dengan baik. Di antaranya dengan mentadabburi Al-Qur'an, dengan senantiasa mencintai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala karena sumber cinta itu melalui dari hati. Jadi ketika ada seseorang mengatakan cinta itu berasal dari mata sampai ke hati, itu salah. Kalau begini prinsip seseorang, maka sampai mati pun ia tidak akan pernah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau ada seseorang mencintai karena fisik, sesungguhnya itu merupakan nafsu, itu bukan cinta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka mempunyai mata tetapi tidak mempergunakannya untuk melihat, yaitu melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mempergunakan penglihatannya untuk membaca Al-Qur'an, mempergunakannya untuk thalabul ilm, mempergunakannya untuk melihat segala hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ialah lahum adhanul la yasma'una biha, mereka mempunyai pendengaran tetapi tidak mempergunakannya untuk mendengar, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk mendengarkan ceramah, untuk mendengarkan apa-apa saja yang menjadikan dirinya menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala berupa zikir dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di antara keutamaan ilmu yaitu Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana dalam firman-Nya, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berilmu. Saudara-saudara sekalian, manusia saja
ketika diangkat jabatannya, artinya pangkatnya dinaikkan, itu merupakan kebanggaan tersendiri. Apatah lagi Sang Pencipta mengangkatmu, mengangkat derajatmu di antara hamba-hambanya. Apatah lagi itu merupakan tanda, itu merupakan kebahagiaan tersendiri di mana antara seorang Sang Khalik dan dan di mana di antara sang hamba kepada Sang Khalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang kedua ialah akan menjadi amal jariyah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata anhu amaluh illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'a bihi aw waladun salihin yad'u lah." Apabila seorang manusia telah meninggal, maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyahnya. Yang kedua adalah ilmunya yang ia ajarkan, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Inilah beberapa keutamaan ilmu. Maka dari itu, marilah kita mempergunakan waktu kita untuk talabul ilm selagi kita masih muda, selagi kita masih mempunyai fisik yang kuat, selagi kita masih mempunyai umur yang mau dibilang masih panjang. Marilah kita mempergunakannya dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.